Saya bersama dengan Departemen Kaum Wanita Daerah mewakili Departemen Kaum Wanita Nasional mengucapkan selamat Hari Nasional Wanita Terpuji tahun 2024 untuk semua wanita terpuji yang ada di GSJA Siloam. Hari Nasional Kaum Wanita itu adalah satu hari yang khusus dan penting. Ya, jadi Gereja Sidang Jemaat Allah memiliki banyak departemen dan di setiap departemen itu memiliki hari-hari khusus. Ya, Departemen Sekolah Minggu memiliki Hari Nasional Sekolah Minggu, Departemen Kaum Muda, Kaum Pria juga, begitu juga Departemen Kaum Wanita. Hari Nasional Kaum Wanita itu dirayakan sebetulnya di antara bulan Agustus sampai November. Ya, dan Bapak Gembala atau Mama Gembala bersama dengan departemen itulah yang akan menentukan di gereja ya setempat tanggal atau minggu yang akan ditetapkan menjadi hari nasional dari departemen itu. Ya, tujuan mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita adalah yang pertama untuk mengingatkan semua anggota keluarga Allah bahwa di dalam gereja kita Departemen Kaum Wanita itu adalah suatu pelayanan yang penting di gereja yang menjadi penolong bagi gembala ya untuk menyampaikan atau untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Departemen Kaum Wanita adalah satu kekuatan di dalam gereja. Saya ingin bertanya, Bapak Gembala, apakah jumlah kaum wanita yang ada di GSJA Siloam ini itu lebih banyak dari kaum pria? Apakah betul? Ya, kaum wanita dimanapun selalu jumlahnya lebih banyak dari kaum pria. Itu sebabnya beri tepuk tangan buat wanita-wanita terpuji. Itu sebabnya ingat wanita, kita adalah penopang di dalam gereja. Amin. Gereja ini akan berkembang apabila wanita terpuji melakukan pelayanannya dan menopang pelayanan misi yang ada di gereja setempat. Tuhan mengaruniakan kepada wanita itu sama sejajar dengan kaum pria. Kalau kaum pria diurapi oleh Tuhan dan dipakai dengan luar biasa di dalam masa perjanjian lama, Tuhan juga memakai wanita menjadi mitra atau teman sekerja Allah. Yang pertama di dalam Alkitab disebutkan nama-nama wanita yang melayani. Ada Deborah, ya, ada yang adalah hakim-hakim, ya, di dalam kitab hakim-hakim, ya, ada seorang perempuan bernama Rahab. Ya, dia adalah wanita yang masa lalunya itu buruk. Yang masa lalunya itu adalah wanita ya yang melakukan pekerjaannya ya dengan cara melakukan menjual dirinya atau disebut biasanya dengan wanita tunasusila. Tetapi pertobatannya dan pada waktu dia mengenal Allah Israel yang hidup itu dan imannya bertumbuh sebagaimana pernyataan
Aku kenal, aku mendengar Allah Israel, Allah yang tak tertandingi dan terkalahkan. Dan itu sebabnya tindakan itu dilakukan dengan dia menyembunyikan pengintai Israel. Ya, dan dalam pertobatannya akhirnya dia menikah dengan salah satu pengintai dan melahirkan seorang anak yang baik yang bertumbuh menjadi seorang pria yang bertanggung jawab, yaitu Boas. Dan di dalam Alkitab, Boas akhirnya menikah dengan Rut dan melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud dan Daud melahirkan keturunan raja-raja Israel. Dan ada banyak wanita-wanita lain. Itu sebabnya ingat, Allah juga mengaruniakan kepada wanita-wanita di Siloam ya karunia untuk melengkapi wanita-wanita di Siloam supaya melayani Tuhan. Allah mengaruniakan potensi yang bisa digunakan untuk kita melayani Tuhan. Jadi itu sebabnya dirayakanlah Hari Nasional Kaum Wanita, supaya waktu kita merayakan Harnas itu ya kita bisa menggunakan semua karunia kita untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang menari, mungkin ada yang akan mempersembahkan drama ya di Namusain kadangkala, atau di bahkan beberapa gereja lain. Wanita-wanita itu kadangkala yang dulu mantan-mantan pemain tamborin sekarang sudah menjadi mama-mama, sudah punya anak, mereka main tamborin lagi gitu. Ya, mereka yang main tamborin, yang bisa main musik ya. Dan sepanjang acara Hari Nasional Kaum Wanita itu semua dilayani oleh wanita ya, supaya membangkitkan wanita-wanita untuk terus melayani di dalam rumah Tuhan dan menjadi berkat. Ya, tema Hari Nasional Kaum Wanita tahun ini ya dalam tema besar yang masih dibuat oleh Departemen Wanita Nasional, tema besar sepanjang 10 tahun ini adalah wanita terpuji melahirkan generasi terpuji. Ya, itu masih tema besar yang dikumandangkan. Dan di tema kecil tahun 2024 adalah relationship atau hubungan. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Ini menjadi dasar atau ayat emas bagi tema tahun 2024, relationship atau hubungan. Dalam hitungan ketiga kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Relationship adalah hubungan antar pribadi. Ya, relationship itu adalah sesuatu yang sangat penting. Relationship itu atau hubungan itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Melalui ayat yang tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18, kita diingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan dasar bagi wanita terpuji dalam membangun hubungan yang berhasil dengan sesama.
Itu artinya hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan adalah dasar, adalah kunci dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Kita tidak mungkin mencintai orang lain, mengasihi orang lain dengan kekuatan kita. Karena kita ini terbatas. Karena kita ini lemah. Itu sebabnya kita harus membangun hubungan dulu dengan Tuhan. Dan waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita untuk mengenal Dia, mengenal firman-Nya, dan melalui firman-Nya itu hari demi hari karakter kita diubahkan. Dan waktu karakter kita diubahkan, ini akan menolong kita untuk membangun hubungan kita dengan orang lain, dengan sesama kita. Mengapa hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah itu merupakan satu dasar yang kuat dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Dan mengapa hubungan atau relationship itu sangat penting. Orang Kristen itu Bapak Mama bertumbuh menjadi dewasa serupa dengan Kristus bukan karena dia bertapa, bukan karena dia diam di dalam kamar dan berdoa. Kita memang membutuhkan hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam doa, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian harus direalisasikan atau harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Dalam waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus kita praktekkan. Itu sebabnya orang Kristen untuk menjadi suci, untuk menjadi dewasa secara rohani, tidak bertapa di Gunung Mutis. Tetapi dia harus ada di dalam komunitas yang namanya keluarga Allah. Itu sebabnya firman Tuhan bilang di dalam kitab Ibrani, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kita tidak menjadi dewasa kalau kita sendiri. Kita tidak akan menjadi lebih suci kalau kita sendiri. Kayu api itu kalau kita masak, kalau dia hanya satu, maka makin lama dia akan mati. Dia butuh beberapa kayu yang api-apinya waktu dikumpulkan itu, waktu diatur sebegitu rupa akan saling terhubung dan kemudian saling membakar. Firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita lihat satu contoh. Bapak Gembala ini dari Manado. Mama Gembala ini dari Batak. Sukunya. Itu dua suku yang sama-sama kuat. Tetapi saudara, Bapak Mama harus tahu, di dalam Bapak Beni ada kelemahan. Bapak Beni ini masih manusia, masih hidup di dalam dunia, jadi belum sempurna. Begitu juga dengan Mama Pendeta, Mama Rina. Juga seorang manusia, belum sempurna. Pada waktu dipersatukan itu,
kelemahan-kelemahan masing-masing itu diasah, digosok di dalam rumah tangga. Melalui apa? Melalui persoalan, perbedaan yang terjadi. Itu sebabnya kadangkala ada konflik-konflik. Dengan konflik itu, sebetulnya Bapak Beni, Bapak Pendeta, dengan Mama Gembala itu diasah satu dengan yang lainnya. Sehingga pada akhirnya Bapak Beni itu akan diperlengkapi. Begitu juga dengan Ibu Gembala diperlengkapi. Ada sesuatu yang tidak sempurna menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Apapun kekurangan-kekurangan kita itu biasanya akan dipertajam melalui teman-teman seiman kita, melalui orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya kita jangan marah-marah sama Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dengan orang atau dengan keluarga kita yang kita anggap kok orangnya begini. Mungkin saya salah menikah, kata Tuhan. Mungkin ini bukan jodoh saya. Tidak begitu. Kadangkala Tuhan izinkan kita justru dipertajam melalui orang-orang di sekeliling kita. Bapak Mama, saya melayani di daerah Namosain. Mayoritas 99% jemaat yang saya layani itu adalah orang Rote. Dan pekerjaan mereka itu adalah nelayan, buruh pelabuhan, buruh gudang dolok, ya, buruh di toko-toko itu, ya, papa lele ikan dan papa lele sayur. Saya orang Jawa yang noe-noe orang bilang. Yang orang bilang itu ya nggak bisa tegas, noe-noe gitu. Kelemah-kelemah orang bilang. Dan tahun 93 Tuhan mempersatukan saya dengan Bapak Pendeta Paul Lawalata almarhum yang orang Ambon. Jadi Ambon dan Jawa dikumpulkan. Tapi saudara tahu ya, dan itu proses yang luar biasa. Awal saya melayani itu hanya 5 sekolah minggu saja. Saya berteriak kepada Tuhan. Karena saya terkejut. Ya, anak sekolah minggu saya itu agresif sekali. Saya baru satu cerita, satu kata, mereka sudah 10 kata. Saya bercerita di depan mereka di kursi mereka itu, mereka bisa nungging, mereka bisa naik di atas kursi dan melakukan berbagai macam atraksi. Dan saya nggak mampu mengatasi karena Jawa yang noe-noe. Dan saya bersyukur Tuhan membawa saya, Tuhan mempersatukan saya dengan Pak Paul Lawalata almarhum yang orang Ambon. Dan kami itu dipertajam, ya, hari demi hari, ya. Dan pada akhirnya kalau orang lihat, kok Ibu Dian kasar ya gitu, ya, nggak noe-noe lagi, ya. Pak Paul yang Ambon itu lebih Jawa, lebih lemah lembut, ya. Karena kami akhirnya tanpa sadar kami saling melengkapi melalui proses Allah itu. Dan pada akhirnya waktu tahun 2003 Pak Paul bilang, kamu harus jadi gembala. Saya harus merintis dan kamu harus jadi gembala. Dan saya harus berhadapan dengan bapak-bapak itu yang pekerjaannya keras, ya. Dan kalau ngomong karena pekerjaannya keras di lapangan, di gudang, di terik panas matahari, di pelabuhan, ya, watak mereka itu terbentuk ya dari kebiasaan mereka menyelesaikan persoalan, ya. Dan saya yang noe-noe itu tadinya akhirnya terasa bisa tegas sehingga saya bisa menjadi gembala mereka sampai hari ini. Ya, itu karena hubungan. Kita terhubung seorang dengan lain itu saling mengasah, saling mempertajam,
saling melengkapi. Itu sebabnya Bapak Mama harus bersyukur, Mama harus bersyukur kalau mendapatkan suami yang sulit. Jangan pernah melihat kepada rumput tetangga di sebelah dan kemudian berkata kepada suami, mungkin beta salah menikah dengan lu. Mungkin beta salah menikah dengan papa nih. Coba lihat itu Pak Benny, mesra dengan istrinya, sabar dengan istrinya, begitu, lemah lembut, bukan kayak kamu ganas gitu. Tapi Bapak Mama, ingatlah, tidak ada orang yang sempurna. Walaupun Pak Benny lemah lembut, sabar, tapi tetap tidak sempurna. Dan memang itu bagiannya untuk menghadapi Mak Rina gitu. Tapi kalau hadapi mama-mama yang begini, Tuhan izinkan juga dapat suami yang begitu. Ya, supaya saling membentuk, supaya saling mengasah, saling melengkapi. Kekurangan kita ditutup oleh suami. Begitu juga suami. Kalau kita tidak sabar dan kita bilang, Tuhan, kasih saya kesabaran. Justru Tuhan pakai suami kita untuk membentuk kita supaya jadi sabar. Jadi jangan marah-marah, jangan minta cerai. Ya, justru bersyukur, terima kasih Tuhan. Lewat suamiku engkau mendewasakan aku. Firman Tuhan bilang, ya, di dalam sebuah perumpamaan, pada waktu Tuhan yang empunya bendang itu dikatakan malam hari ternyata di saat orang lain pekerja tidur, ada musuh datang dan menaburkan benih lalang di tengah-tengah gandum itu. Dan waktu pagi mereka bangun, ya, beberapa waktu kemudian mereka baru menyadari, wah, kok banyak lalang. Antara lalang dan gandum itu sebetulnya daunnya hampir mirip. Apakah yang membedakannya? Buahnya. Ya, nanti tunggu waktu dia berbuah, baru kita tahu bahwa oh itu adalah gandum, yang ini lalang. Dan waktu hamba-hamba itu berkata kepada Tuhan, ketong cabut sudah ya. Tuhan itu bilang jangan, karena daunnya hampir mirip. Nanti kamu salah cabut, biarkan bertumbuh. Tunggu sampai gandum itu matang dan siap untuk dituai. Nanti saat itulah gandum dipisahkan dan lalangnya kemudian dibakar. Di dalam hidup kita di dunia ini, ingatlah, kita putri-putri kerajaan Allah, putra-putra kerajaan Allah, kita masih di dunia ini. Dan kita harus diproses karena kita ini ada di tengah-tengah dunia. Gandum ada di tengah lalang. Tetapi kita ingat, kita nggak boleh dicabut dulu. Boleh dicabut dulu sebelum matang, lalang juga tidak bisa dicabut dulu. Diizinkan untuk bertumbuh bersama. Di saat itulah kadangkala kita merasa sakit, tetapi itulah proses yang Tuhan izinkan. Yang dibutuhkan di dalam hubungan ini, menghadapi orang-orang yang sulit, yang Tuhan izinkan, yaitu seperti kita, seperti domba di tengah serigala, seperti gandum di tengah lalang. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, dalam hubungan ada satu hal yang paling penting, yaitu kasih. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan itu. Matius 22 ayat 37 sampai 38.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kalimat yang pertama, ayat yang ke-37 lebih dahulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ingatlah, siapakah sumber kasih? Yesus. Allah itu kasih. Ya, 1 Yohanes mengatakan demikian. Waktu Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, Tuhan sedang mengajak kita untuk terhubung dengan sumber kasih. Kita bukan sumber kasih. Saya mau berikan contoh. Saya pegang mic, tadi semua alat musik dimainkan, ini lampu menyala. Saya mau katakan, ini nih bukan sumber energi. Betul? Lampu ini dia bukan sumber kekuatan, bukan sumber listrik. Dia bisa menyala, bisa berbunyi karena dihubungkan dengan sumber listrik. Betul? Coba Pak Beni matikan dari ininya, dari pusatnya itu, dari stop kontaknya itu. Maka ini nggak berfungsi. Ini tidak menyala. Saudara dan saya juga sama. Sehebat apapun kita manusia, sepintar apapun kita manusia, sebetulnya kita bukan sumber kasih. Kita bukan sumber kekuatan. Kita jadi begini. Kita bisa berfungsi. Kita bisa jadi berkat. Kita bisa mengasihi suami, kita bisa mengasihi orang lain karena kita terhubung dengan Tuhan. Sumber kasih itu. Karena kita ini terbatas. Berapakah banyak mama-mama yang seringkali dikhianati dan disakiti suami? Nggak usah angkat tangan kalau suaminya ada di sini. Tapi beta percaya ada banyak wanita di sini yang dikecewakan suami. Yang berulang-ulang disakiti oleh suami. Yang mungkin banyak ya di sekeliling kita itu suami sedang selingkuh. Dan saudara merasa tidak dikasihi. Saudara untuk bisa mengasihi suami saudara tidak akan bisa mengasihi dengan hatimu. Karena hatimu sudah tergores. Betul? Kita tidak lagi bisa mencintai dia, mengasihi dia dengan akal budi kita karena kita sudah habis akal. Saya sudah melakukan semua, Ibu Pendeta. Saya sudah berusaha melakukan apapun. Saya bahkan sudah menyembah kakinya. Apa salahku, Pak? Kenapa kamu selingkuh? Kita bahkan tidak bisa lagi hidup bersama rasanya. Karena jiwa kita tuh terasa terganggu oleh sikapnya. Pagi-pagi bukan cium selamat pagi sayang. Tapi pagi-pagi dia sudah dengan HP-nya. Iya. Dan kalau kita mencoba melihat, jangan lihat-lihat. Gitu. Seperti ada yang disembunyikan. Seperti Ayu Ting Ting bilang, biasanya tak pakai parfum, tapi sekarang mau kemana-mana, licin, semprot keliling, begitu. Dan kita ada apa dengan suamiku? Semua istri itu biasanya punya sinyal.
Kalau suaminya sudah ada apa-apa di luar tuh, semua istri itu punya sinyal. Radarnya kuat dan tahu ada sesuatu. Ya, kita mungkin tidak bisa mengasihi, tetapi itu sebabnya firman Tuhan bilang, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Supaya sumber kasih itu memenuhi hati kita. Supaya sumber kasih itu dicurahkan kepada jiwa yang sudah sakit ini. Dicurahkan kepada akal budi yang sudah kosong ini, yang sudah habis rasanya ini. Supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa punya cara untuk memulihkan dan menyelamatkan suami kita. Jangan kalau suami selingkuh, mama-mama putar kopi taruh. Iya, jangan ambil racun tikus, jangan ambil yang lain-lain. Nanti Tuhan tidak bela, malah kita akan masuk penjara. Kita putri-putri kerajaan surga. Kita pembawa damai. Kita adalah wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara kerajaan surga. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan biarkan Dia yang turun tangan. Biarkan Dia yang jadi hakim. Di dalam Alkitab ada satu wanita yang malang. Di dalam kitab Kejadian namanya Lea. Saya harap semua pernah mendengar nama ini. Lea adalah anak dari Laban. Dan dia punya seorang saudara perempuan namanya Rahel. Tapi bukan saya ya. Karena nama depan saya juga Rahel. Ya. Lea ini sedikit berbeda sebagai kakak ya. Ya, dia memiliki perbedaan dengan Lea. Perbedaan dengan Rahel. Rahel dikatakan cantik, cakap. Ya. Tetapi Lea dikatakan oleh Alkitab matanya tidak bersinar. Artinya ada kekurangan dengan mata Lea. Ya. Kita tidak mengetahui, tapi sebagian besar itu mengatakan matanya agak juling. Ya, matanya juling. Dan ketika Yakub tiba di rumah Laban sebagai pelarian, dikatakan bahwa dalam sekejap saja Yakub jatuh cinta dengan Rahel, adik Lea. Dan Yakub rela bekerja untuk mendapatkan Rahel 14 tahun. Karena dia waktu datang sebagai pendatang, dia sonde bawa apa-apa. Dan Laban bilang begini, masa lu datang hanya kerja kok makan tidur, apalagi mau dengan betepung anak. Lu harus kerja untuk bayar belis. Dan dia bekerja sebagai gembala. Ya, dialah penjaga ternak kambing domba milik Laban. Dan setelah genap 14 tahun, maka saatnya untuk digenapi bahwa Yakub akan menikah dengan Rahel. Zaman itu belum ada lampu listrik Bapak Mama. Dan Laban itu licik. Waktu siang pesta diadakan, ya disandingkan Rahel. Tapi pada waktu malam di dalam kemah, yang masuk di dalam kamar bukan Rahel, tetapi Lea. Laban memaksa Lea, kalau kamu tidak dengar saya sebagai bapak, kamu tidak akan bisa menikah. Siapa mau kawin dengan lu? Lu pun mata begitu. Ya. Dan malam itu dia dimasukkan. Yakub yang tidak menyadari
Ya, dia sudah terbuai dengan kebahagiaan bahwa dia telah bekerja 14 tahun dan saatnya untuk dia bersanding dengan Rahel. Tapi waktu matahari terbit pagi-pagi, Yakub kaget. Yang ada di dalam dekapannya itu bukan Rahel, wanita yang dia harapkan. Siapa? Lea. Dia tendang. Hei, lu siapa? Beta bukan mau menikah dengan kamu. Beta mau. Dan Lea menatap, tapi tadi malam lu yang peluk beta. Oh. Lu yang peluk beta. Ya, lu yang sudah mencumbu beta. Dia tendang dan dia usir. Pergi. Dan Laban berteriak, Yakub, di sini nih adatnya adik sonde boleh menikah dulu, ya, dari kakak. Lu harus itu sudah. Lu tadi malam setiru dan dia. Genapi sudah pernikahanmu. Nanti 7 hari itu kemudian kamu boleh lagi dapatkan anakku perempuan, yaitu Rahel. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam kitab Kejadian, itu sebabnya Allah benci poligami, karena selalu ada yang disakiti. Sebab dikatakan di sana, Yakub mencintai Rahel dibandingkan Lea. Di mana-mana bapak-bapak, kalau sumendua itu tidak mungkin akan adil dan rata. Selalu pilih kasih, selalu beda pasti, selalu ada yang lebih disayangi. Itu sebabnya pernikahan Kristen tidak boleh ada poligami. Dan tidak boleh ada pria idaman lain dan wanita idaman lain. Ya. Lea, firman Tuhan katakan hidup dalam penderitaan karena dia tidak pernah dicintai. Waktu dia ingin kembali kepada Laban, Laban menolak, itu lupung suami. Tidak bisa lagi. Waktu dia kemudian harus kembali kepada Yakub, dia menjadi saingan adiknya sendiri dan dia tidak dicintai. Tetapi satu hal, Lea membangun hubungannya dengan Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Lea pada akhirnya dia tidak menyelesaikan masalah dan persoalannya dengan cara duniawi. Dia tidak menyihir adiknya. Dia tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada adiknya. Dia juga tidak kasih sianida kepada Yakub. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Lea, dia tetap melayani kalau Yakub datang. Dan dia tetap membangun hubungan dengan Rahel adiknya. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata, Tuhan ketika melihat bahwa Lea tidak dikasihi, ingat, kalau kita membiarkan Allah yang bertindak atas hidup kita, membela masalah kita, dia akan bertindak dengan adil. Itu sebabnya jangan melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Di saat kita punya masalah, jangan gunakan cara-cara duniawi. Izinkan Tuhan membela. Firman Tuhan katakan Allah menutup kandungan Rahel dan Allah memberkati kandungan Lea. Anak pertama lahir dan dia diberi nama Ruben. Artinya Allah melihat penderitaanku. Anak kedua lahir. Dia tetap melayani suaminya dengan baik. Dia tetap berhubungan baik dengan Rahel. Dan dia diberi anak kedua. Dia beri nama Simeon. Kemudian Tuhan beri dia lagi anak laki-laki ketiga. Diberi nama siapa? Lewi. Kali ini aku akan lebih dekat dengan suamiku, katanya. Dan kemudian Tuhan mengaruniakan anak keempat laki-laki, diberi nama Yehuda.
Lea menjadi ibu bagi raja-raja. Karena Yehuda itu adalah keluarga dari Raja Daud. Bahkan Yesus itu disebut singa dari Yehuda karena dia lahir dari keluarga Yehuda. Lea menjadi nenek moyang dari Yesus Sang Mesias itu. Karena Lea tidak menyelesaikan persoalan masalahnya dengan cara duniawi, tetapi dia tetap terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya arti nama Yehuda. Sekali ini aku akan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Apa yang mama-mama, wanita terpuji GSJ Siloam melakukan pada waktu kita sedang ada dengan masalah dalam rumah tangga, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ingat, terhubung dengan Tuhan seperti Lea. Jangan bertindak dengan akalmu sendiri. Jangan bertindak dengan perasaan yang sedang emosi. Tetapi arahkan hati dan ulurkan tanganmu dan doamu kepada Tuhan. Sebab dia melihat, dia mendengar seru doamu. Dan dia adalah pembela. Kata terhubung yaitu dengan sumber kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu berarti kita terhubung dengan sumber kasih itu. Dan Allah akan melimpahkan kasihnya itu memenuhi hatimu. Hati yang tadinya marah, kecewa, benci akan dilimpahi dengan kasih. Sehingga bisa melepaskan pengampunan. Jiwa yang sudah sakit dan terganggu, ya, akan dipenuhi dengan kasih. Sehingga kita bisa kembali berdamai, ya, dengan orang lain, dengan suami, ya. Dan akal budi yang habis, Allah akan memberikan hikmat. Sehingga sebagaimana Petrus katakan, ya, supaya tanpa perkataan suamimu itu dapat dimenangkan karena melihat sikap atau perbuatan kita. Jadi putri-putri kerajaan Allah, wanita terpuji, mari terima kasih dari Tuhan itu, terhubung dengan kasih Tuhan itu, sehingga kita bisa mengampuni, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik untuk suami dan anak-anak kita. Dan juga pada akhirnya kita bisa mengasihi sesama. Beberapa tahun yang lalu pernah salah satu jemaat kami, ya, kakak beradik sebetulnya masih punya hubungan keluarga, ya. Elo dan Lete itu sebenarnya masih terhubung, ya, dengan dalam satu keluarga begitu, ya. Kakak adik ini sedang konflik. Dan konflik mereka pada akhirnya melibatkan gereja, ya. Karena si adik merasa bahwa kakak ini loh orang pertama di GSJ Tiberias, gitu, ya. Dan adik itu akhirnya melarang istrinya, anaknya, menantunya untuk ke gereja. Tapi istrinya tuh cinta Tuhan dan dia tetap ke gereja. Jadi kalau di istrinya itu datang ke gereja, anaknya datang ke gereja, hari Minggu dia bukan gereja. Bapak ini nih bawa parang dan putar keliling ke gereja. Dan dia ancam, pulang lu mati. Berulang-ulang begitu. Dan istrinya setelah khotbah selesai, sebelum doa berkat, dia sudah cari jalan belakang, ya. Dia cari jalan belakang, dia putar, ya, supaya dia pulang ke rumah diam-diam, begitu. Dan suaminya selalu tanya, kamu tadi ada ibadah mana? Tapi ibadah di sana, lu pergi GSJ. Dia bilang gini, kok bapak, kau tuh mencari Tuhan. Kau tuh mencari Tuhan bapak.
Bapak kenapa begini? Beta malas lihat itu. Percuma gereja itu kakak begini, begini, begini. Beta sebagai gembala, saya tidak tahu apa yang saya harus buat. Ini yang Jawa yang noe-noe itu. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, bagaimana caranya memperdamaikan? Ini mereka yang berkelahi sendiri. Kenapa mereka harus bawa-bawa ke gereja masalahnya? Kenapa harus membuat istri dan anak-anaknya tidak boleh ke gereja? Satu ketika dalam ibadah kaum wanita, beta berlutut, ya, dan beta bilang, mama, bantu beta berdoa dulu. Dukung beta dalam doa. Beta harus ketemu itu bapak itu. Ya, supaya beta bisa berdamai dan memperdamaikan, supaya mak ini nih bisa gereja lagi, nah, supaya anak-anaknya itu tidak dilarang lagi beribadah. Jadi saya berlutut dan mama berdoa, mereka letakkan tangan mereka berdoa buat saya, ya, dan saya bersyukur. Waktu Allah sumber kasih itu mencurahkan kasihnya di dalam hati kita. Dan mencurahkan kasihnya di dalam akal budi kita. Dan mencurahkan kasihnya itu masuk sampai kepada jiwa kita. Dia akan membantu kita. Untuk kita bisa bertemu dan bisa menjadi pembawa damai. Saya keluar dari tempat, ya, ibadah kaum wanita itu, saya menuju rumah bapak itu. Pas itu bapak ada di teras. Waktu beta sampai di depan bapak itu, beta langsung ketemu bapak itu dan saya seperti orang rote. Saya peluk bapak itu, saya cium, bapak apa kabar? Kalau beta salah sebagai gembala, beta minta maaf bapak. Ya, beta minta maaf. Tuhan sayang bapak. Bapak mama itu, bapak yang biasa keliling itu bawa parang itu, dia menangis peluk saya. Beta yang salah mak, beta minta maaf. Kasih itu adalah bagian penting yang dapat menyelesaikan setiap masalah. Hubungan yang hancur itu diperdamaikan oleh kasih. Karena kasih menutupi banyak dosa, firman Tuhan katakan. Sejak hari itu tidak ada lagi yang kepung gereja kami waktu kami ibadah. Karena kasih telah menaklukkan dia. Kasih Kristus telah memperdamaikan. Itu sebabnya kita butuh kasih. Kita harus terhubung dengan sumber kasih itu. Waktu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita bukan sumber kasih, tapi kita sedang terhubung dengan sumber kasih. Sehingga kita pada akhirnya bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Perintah ini 100% berbicara tentang hubungan antar pribadi. Masing-masing yang tidak sempurna, ya, tapi kalau ada kasih Kristus, maka kasih Kristus akan menghubungkan kita dengan orang yang lain. Murid Yesus adalah murid yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama yang baik, yang bagus. Jadi kalau ada di sini di antara kita bilang kita orang Kristen, tapi hubungan kita dengan suami tidak bagus, kita tidak berhasil. Kalau ada di antara kita berkata bahwa saya orang Kristen, tetapi di kantor kita tidak punya hubungan yang baik dengan bos, kita tidak punya hubungan baik dengan sesama, kita gagal, kita tidak berhasil dalam membangun hubungan dengan orang lain. Kita tidak berhasil menjadi berkat. Orang Kristen, wanita terpuji yang berhasil, yang sukses, kalau dia berhasil membangun hubungan dengan Tuhan, dan kalau dia berhasil membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Satu contoh di dalam Alkitab, karena surat 2 Petrus ini ditulis oleh Petrus, salah satu murid Yesus.
Petrus adalah salah satu murid Yesus yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan hubungan pribadi dengan sesamanya dengan dinamis. Petrus itu memiliki karakter sanguin. Ya, sanguin itu begini. Orangnya lincah, orangnya ramah, tetapi seringkali tidak tepat dengan janjinya. Orang Jawa bilang, Petrus itu mencela-mencele. Pagi bilang tempe, sore bilang kedelai gitu. Dia gampang berjanji, tapi dia gampang lupa dengan janjinya. Dia gampang berkata, Tuhan, aku rela mati untuk Tuhan. Waktu Tuhan Yesus bilang, Petrus, berjaga-jagalah. Ada salah satu di antaramu karena yang akan menyerahkan aku. Petrus bilang, mungkin murid yang lain, tetapi aku tidak mungkin. Aku rela mati untuk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan peringatkan Petrus. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan mengkhianati, menyangkal aku. Berapa kali? 3 kali. Tapi Petrus ngotot. Orang lain mungkin menyangkal, tapi beta sonde akan menyangkal. Beta rela mati untuk Tuhan. Tapi pada suatu kejadian di mana Tuhan Yesus ditangkap, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Dan pada waktu itu Yesus sedang terikat, ya, di antara para prajurit. Dan ketika dia mendengar Petrus menyangkal dan ayam berkokok 3 kali, Tuhan Yesus hanya melihat. Kalau orang berbuat salah itu, sonde perlu kotong berteriak, weh gitu. Yesus hanya melihat saja. Petrus sudah sadar bahwa dia bersalah. Petrus tadinya menganggap Yesus hanya sebagai guru. Dan berulang kali dia selalu bilang, guru, kalau guru yang suruh, beta ikut. Tuhan Yesus pernah suruh Petrus, bawa perahumu, aku pinjam, aku mau mengajar. Dan Petrus mengizinkan Tuhan Yesus untuk mengajar di atas perahunya. Setelah itu Tuhan Yesus bilang, kalau begitu kita sudah selesai, tugas saya sudah selesai, kita ke dalam lagi. Ya, tebarkan jalamu. Dan Petrus bilang, sepanjang malam beta sudah mencoba untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya 0. Gagal. Tapi kalau guru yang perintahkan, beta mau. Dan waktu Petrus melemparkan jalannya, perahunya hampir tenggelam. Waktu itu dia langsung sujud. Orang seperti apakah engkau? Satu ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid saat murid-murid diombang-ambingkan di tengah laut. Dan apa yang Petrus katakan waktu melihat sosok Yesus, hantu, itu hantu. Yesus berteriak, Petrus. Dan dia bilang, bukan hantu, apakah itu Tuhan? Ya. Kalau itu Tuhan, suruh aku jalan ke situ, ya berjalanlah. Dan waktu itu dia berjalan di atas air. Ya. Petrus mengalami hubungan yang sedemikian rupa dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib. Disitulah dia tahu saat Yesus telah bangkit bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya waktu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Petrus tidak bisa menyangkal. Ia berkata bahwa aku mengasihi, dan 3 kali Petrus ditanya oleh Yesus untuk membuktikan bahwa kasih Petrus kepada Tuhan adalah kasih yang tidak lagi bersumber dari kekuatannya, tetapi bersumber kepada Tuhan, yaitu kasih agape. Karena yang Tuhan mau bukan kasih storge, bukan kasih pilea, tapi yang Tuhan mau adalah kasih agape, kasih yang dari Tuhan.
Tuhan mau kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh dalam membangun hubungan ini mengandalkan kekuatan kita seperti Petrus. Karena kita terbatas. Tetapi bergantunglah kepada kasih karunia Allah. Ya, hasil dari kita terhubung dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, ada dua hasil dari kita terhubung dengan Tuhan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, kita akan bertumbuh dalam kasih karunia atau anugerah Tuhan. Kasih karunia Allah itu tersedia gratis. Hari ini ada yang bayar waktu kita bernafas. Padahal kalau kita pakai oksigen, tabung oksigen 1 jam itu kira-kira atau 1 atau 2 jam kita bisa bayar 150.000. Tapi sepanjang hidup kita ini kita bernafas karena anugerah Allah, tidak bayar, kasih karunia Allah. Kita hidup, kita diberi kesempatan, kita diampuni, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu tanpa batas. Kasih karunia Allah itu tidak ada batasnya. Melimpah-limpah, dikatakan kasih anugerah Allah dan kasih karunia Allah itu seperti sungai. Mengalir selalu baru setiap hari. Mengalir. Kasih karunia Allah itu yang telah memelihara bapak-bapak leluhur Israel. Dia memelihara Abraham, memelihara Ishak, memelihara Yakub, memelihara semua murid-murid Tuhan. Dan kasih karunia Allah juga yang memelihara kita sampai hari ini. Sehingga kita hidup mujizat demi mujizat, hari demi hari dalam berkat kasih karunia Allah yang melimpah itu. Ya, terus mau buka hatimu lebar-lebar untuk terima kelimpahan kasih karunia Allah. Itu sebabnya jangan batasi Tuhan. Jangan pernah bilang ini betupung anak ini sudah akan berubah. Bapak mama berarti sedang membatasi kasih Allah dalam hidupnya. Kalau lihat anak-anak nakal, percayalah Allah bisa merubah. Saya juga menghadapi saat ditinggal oleh suami saya berhadapan dengan anak yang sedang bertumbuh remaja. Ya, Ken anak saya, dan saya seringkali hilang akal. Ya, karena dia sedang mencari jati dirinya, belajar dari hidup teman-temannya. Wah, saya kelabakan kalau dia bergaul. Ya, saya selalu bilang lebih baik teman-temanmu yang di rumah, jangan kamu keluar. Kelabakan sekali, ya, menghadapi anak laki-laki. Ya, dulu orang bilang kalau pelihara punya anak perempuan itu yang repot. Ya, tapi saya justru merasa bahwa punya anak laki-laki itu repot sekali untuk jaga dia. Karena anak perempuan saya ya S1 di Malang, ya kos kuliah, ya pulang baik-baik, ya lulus baik-baik, ya lulus cum laude, ya tapi anak laki-laki saya, wah saya kelabakan. Tetapi saya percaya bahwa saya seringkali berkata kepada Tuhan, Tuhan, beta bisa gagal jadi ibu yang baik, beta bisa gagal memberikan teladan, mendidik, tetapi Tuhan tidak akan pernah gagal mendidik dia. Beta sudah melakukan tugas saya, beta sudah didik, beta sudah ajar, beta sudah nasihati. Sekarang Tuhan Engkau yang bertindak. Engkau yang bekerja. Dia ada di Sati, ya, sedang ada dalam proses Tuhan, dan beta percaya bahwa Tuhan yang akan terus mengerjakan hidupnya. Jangan pernah batasi kasih karunia Allah. Buka hati lebar-lebar supaya kasih karunia Allah itu dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak kekurangan yang baik. Tidak kekurangan apapun. Karena Tuhan menyiapkan kasih karunia-Nya berlimpah atas hidup kita. Kalau suamimu sedang nakal, sedang selingkuh,
istrimu juga atau mungkin sedang selingkuh, percayalah dan percayakan kepada Tuhan. Dia masih sanggup mengubahkan. Dia masih bisa bekerja dan melakukan sesuatu. Yang kedua, hasil dari terhubung dengan Tuhan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kata pengenalan adalah ginosko. Mengenal itu bukan sekedar tahu, tapi mengenal itu adalah kita tahu secara pribadi, ya, di dalam hidupnya, siapa dia, kesukaannya, ya, sehingga ada hubungan yang intim dan erat. Kalau saya ditanya, ini kenal Pak Jokowi, ya, mungkin sekedar kenal, tapi Pak Jokowi tidak kenal saya. Tapi kalau kita dikatakan mengenal ya secara ginosko, itu berarti saya mengenal dia, dia mengenal saya. Itu seperti Pak Jokowi dengan istrinya. Ada hubungan yang intim. Atau Pak Jokowi dengan anaknya Kaisang. Atau dengan cucunya. Ya, Tuhan mau kita mengenal dia secara pribadi. Sehingga kita pada akhirnya dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin intim kita mengenal Tuhan, kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan goyah. Tuhan izinkan saya untuk mengenal dia secara pribadi. Terutama pada waktu Tuhan memanggil suami saya. Pada waktu Tuhan memanggil suami saya itu seperti setengah jiwa saya. Ya, setengah dari hidup saya itu tidak ada. Dulu saya seperti bergantung ya kepada suami saya. Saya menganggap bahwa dia pemimpin saya, dia kepala keluarga, dia suami, ya dia sahabat. Dan pada waktu itu Bapak Paul dipanggil Tuhan itu seperti tidak ada lagi ya pemimpin, ya penolong, ya yang bisa mendampingi. Dan saya harus menjalani dengan kehidupan sebagai gembala dan ibu, ya sendiri. Tetapi saat itulah saat yang terbaik dari Tuhan untuk saya mengenal Tuhan. Saya bisa berkhotbah bahwa Tuhan itu adalah penyembuh. Tetapi Tuhan tidak mau. Saya hanya mendengar dari kata orang. Dan Tuhan tidak mau. Saya hanya tahu karena saya membaca Alkitab. Tapi saya harus mengalami secara pribadi. Hari ini Bapak Mama, secara hasil laboratorium, fungsi ginjal saya itu hanya 4%. Dari manusia normal yang seharusnya 90%. Setelah Bapak Paul meninggal dunia, hipertensi saya meningkat dan waktu saya drop, saya harus cuci darah. Dan fungsi ginjal saya itu dikatakan menurun. Saya harus cuci darah 2 kali seminggu. Ya, setiap cuci darah itu 5 jam, hari Rabu dan Sabtu. Ya. Dan dari hasil laboratorium saya, itu selalu ditunjukkan bahwa fungsi ginjal saya itu hanya 4%. Tapi sampai hari ini saya tetap berdiri melayani. Saya bisa melompat ke kapal atau ke perahu. Saya tetap bisa melayani sampai ke Semau, sampai ke Atambua. Dan saya tahu di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saya bukan lagi mendengar dari orang bahwa dia Allah penyembuh, bahwa dia adalah kekuatan, bahwa dia adalah El Roy, Allah yang melihat penderitaan kita. Tetapi saya mengenal secara pribadi karena saya mengalami. Di dalam hari-hari saya hanya berhidup bergantung kepada Tuhan. Dia gembala yang baik. Kadangkala pengalaman hidup yang pahit Tuhan pakai menjadi alat untuk kita mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu ketika saya berkata dalam doa saya, Tuhan, saya itu ingin punya spray. Karena tamu-tamu, kadang-kala Pak Daud ya dari Alor, kalau rapat biasanya tidur di rumah saya. Ya beberapa pendeta dari Rote kalau ya datang rapat ya tidur di rumah saya. Jadi saya ingin memberikan pelayanan sekalipun mungkin tidak mewah, bersih dan rapi lah. Saya bilang, Tuhan, saya ingin punya spray baru supaya kalau hamba-hamba Tuhan tidur bersih rapi, Tuhan, gitu. Itu hanya sekedar kelihatannya seperti satu doa. Tapi cara Tuhan menjawab itu luar biasa. Ia membawa saya mengenal Dia dengan mujizat demi mujizat setiap hari. Ada seorang hamba Tuhan, saya tidak sebutkan dari organisasi gereja apa, tapi dia menghubungi seorang teman saya, mungkin mengenal melalui Facebook. Ya, karena teman saya itu salah satu penulis buku Mana Surgawi, ya, renungan-renungan di dalam Mana Surgawi. Dan dia menghubungi teman saya itu, namanya Farida atau Vanessa Abigail. Dan dia bilang, Ibu, saya sedang membangun di Kupang. Dan saya menjual spray. Dia bilang begitu. Jadi saya tawarkan kepada ibu. Mungkin dia tidak tahu bahwa teman saya itu ada di Amerika, saudara. Ada di California. Dan teman saya itu bekerja sebagai juru rawat, ya, untuk merawat orang-orang lanjut usia. Dan dia mengirim WA buat saya. Dia tanya, Rahel, kamu kenal ibu pendeta ini? Oh tidak, saya tidak kenal. Oh iya, dia menghubungi saya. Dia sedang membangun dan dia sedang menjual spray. Pilihlah 3 spray, katanya. Kamu pilih ya 3 spray, saya kirim uangnya. Dan dia kirimkan uangnya kepada saya, saudara. Saya hanya minta kepada Tuhan 1 spray. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa spray itu harus dikirim dari Amerika uangnya. Tetapi saudara dan saya harus tahu bahwa Allah kita tak terbatas kuasanya. Dia sanggup menjawab doa kita lebih dari yang kita minta. Dan dia menjawab kita dengan dahsyat dan ajaib. Hari itu waktu saya ya mendapatkan uang, saya membeli itu spray 3 dari ibu pendeta itu. Saya terkagum. Tuhan berbicara dalam hati saya. Apa yang kurang dalam hidupmu? Apakah sepeninggal suamimu, ya, engkau